Konnichiwa, hello. Okay, welcome back to our YouTube channel, Fin Design. Nah, jadi hari ini kita memaparkan tugas dari proyek animasi mengenai rencana konsep tema animasi 2D dengan judul The Digital Pet Educate. Berikut adalah pemaparannya. Oke, jadi di sini kita akan memaparkan idenya dulu. Nah, idenya itu di sini kita akan membuat video animasi 2D yang memperkenalkan program studi pendidikan teknik informatika dan komputer secara tidak langsung. Dan di sini konsep animasinya yang kita gunakan itu tentu saja animasi yang menarik, informatif, dan juga memiliki prospek karir serta kegiatan perkuliahan dengan gaya visual yang modern dan statis yang digunakan untuk menarik minat calon mahasiswa baru. Oke, kemudian mengapa kami mengambil ide dan konsep ini berdasarkan beberapa hasil dari observasi dan kajian teori. Untuk hasil observasi, setelah mengobservasi beberapa artikel jurnal, ditemukan bahwa promosi program studi perlu inovatif dengan cara salah satunya adalah animasi yang ternyata efektif dan menarik generasi digital saat ini. Kemudian faktor lainnya adalah animasi 2D itu fleksibel dan menarik perhatian banyak orang. Juga calon mahasiswa kurang memahami pendidikan teknik informatika dan komputer ini bisa lebih mengerti setelah menonton video. Dan animasi ini bisa jadi solusi komunikasi visual yang efektif. Adapun kajian teori, animasi 2D meningkatkan pemahaman dan keterlibatan siswa, juga sebagai media digital dan animasi yang sesuai dengan preferensi generasi zaman sekarang yang menyukai konten visual yang interaktif. Nah, adapun juga audiensnya. Jadi target kita itu untuk calon mahasiswa dari usia 16 tahun sampai 19 tahun yang tertarik di bidang teknologi dan pendidikan, serta karakteristiknya yang aktif di media sosial, terus lebih suka konten visual yang membutuhkan informasi jelas tentang PTIK. Nah, di sini kita akan jelasin semua itu. Adapun tujuan kami mengambil ide dan konsep ini adalah yang pertama, meningkatkan kesadaran dan minat calon mahasiswa terhadap prodi pendidikan teknik informatika dan komputer. Yang kedua, menyampaikan informasi mengenai prospek karir, pengalaman belajar dengan cara yang lebih menarik, serta menunjukkan apa sih prodi pendidikan teknik informatika itu, di mana dalamnya kita tidak hanya belajar teknologi, tapi juga belajar tentang pendidikan. Kemudian tujuan yang keempat adalah mendorong interaksi calon mahasiswa melalui media digital. Dan yang terakhir, mendukung strategi pemasaran digital perguruan tinggi. Nah, jadi kita di sini mungkin ada beberapa ide atau animasi yang sudah ada seperti di sini. Nah, seperti itu, yang pertama ada animasi promosi program studi. Dan dimana sudah pasti adalah beberapa universitas yang telah membuat animasi seperti ini yang untuk memperkenalkan bagaimana fakultas atau jurusan mereka. Terus yang kedua ada animasi edukasi, di mana platform seperti YouTube yang banyak menampilkan animasi edukasi yang menjelaskan konsep-konsep yang kompleks dengan cara sederhana dan menarik seperti channel yang tadi. Nah, setelah itu ada juga animasi company profile. Nah, di sini juga ada banyak perusahaan yang pastinya menggunakan animasi 2D untuk memperkenalkan bagaimana profil perusahaan mereka, produk, ataupun layanan mereka dengan gaya visual yang kreatif serta informatif. Kemudian yang terakhir kami akan membahas mengenai tantangan yang mungkin dihadapi selama proses pembuatan animasi ini. Yang pertama adalah keterbatasan waktu dan sumber daya. Seperti yang sudah diketahui bahwa membuat animasi 2D yang berkualitas membutuhkan waktu dan tenaga yang cukup besar, terutama jika tim memiliki keterbatasan dalam jumlah anggota.
sekaligus keahlian secara teknis. Proses produksi seperti storyboarding, ilustrasi, animasi, dan editing bisa memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua adalah tantangan kreativitas dan originalitas. Menciptakan konsep visual yang unik dan menarik agar tidak terlihat seperti animasi promosi program studi yang sudah ada. Kemudian menghindari kesan monoton atau terlalu formal agar sesuai dengan selera generasi muda. Yang ketiga ada keterbatasan teknis, yaitu kurangnya pengalaman dalam menggunakan software animasi yang profesional. Jadi kami harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah biasa kami gunakan. Yang keempat, penyampaian pesan yang efektif. Menyeimbangkan antara konten yang informatif dengan daya tarik visual agar tidak terlalu berat atau membosankan. Memastikan pesan utama tersampaikan dengan jelas dalam durasi video yang terbatas. Kemudian, koordinasi tim. Adapun tantangan dalam membagi tugas dan menjaga konsistensi kualitas kerja antar anggota tim. Perbedaan pendapat dalam pengambilan keputusan yang kreatif atau kompleks secara teknis. Kemudian, adapun tantangan-tantangan lain yang dihadapi mungkin lebih kesulitan dalam menggambar, ya karena pertama kali membuat animasi seperti ini. animasi Jadi seperti masih ini. sedikit agak keras saat memulainya. Jadi harus konsisten lagi dalam belajar. Mungkin itu beberapa tantangan proyek animasi kelompok yang mungkin akan kami hadapi. Pembuatan animasi 2 dimensi untuk memperkenalkan program studi pendidikan teknik informatika dan komputer atau PTIK merupakan langkah yang inovatif dalam mempromosikan program studi di era digital dengan menggabungkan elemen visual yang menarik, informasi yang jelas, dan gaya yang sesuai dengan preferensi Gen Z. Animasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat dan pemahaman calon mahasiswa mengenai prodi PTIK. Nah, meskipun terdapat tantangan seperti tadi itu keterbatasan waktu, teknik, kolaborasi tim yang solid, serta perencanaan yang matang dapat mengatasi hambatan tersebut. Animasi ini tidak hanya menjadi media promosi yang efektif, tapi juga mencerminkan kreativitas dan relevansi dari program studi pendidikan teknik informatika dan komputer dalam dunia teknologi dan pendidikan. Dengan memanfaatkan kekuatan animasi sebagai media komunikasi visual, nah proyek ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif dalam menarik minat calon mahasiswa dan memperkuat citra program studi ini sebagai pilihan studi yang berkualitas dan berdaya saing di masa depan. Sekian video penjelasan dari kami. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.